Bab 2966. Kamu ingin memanfaatkanku. Roh pedang berkata, kamu jangan berpikir cara mudah lagi. Jalan garis darah, walaupun ada jalan potong, juga jangan mengikutinya. Tingkatkan kekuatan sendiri lebih penting. Miley menganggukkan kepala dan berkata, baik. Usai berkata, Miley menenangkan hati dan pikirannya, kemudian menoleh ke arah monster yang ada di kejauhan. Pada saat ini, monster itu juga sedang menatapinya. Tatapan mata monster itu sangat garang dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Hanya aura yang dipancarkan sudah bisa membuat sebagian besar master merasa putus asa. Karena garis darah monster ini sangat tinggi, tentu saja garis darah monster ini tidak ada gunanya di depan Miley. Dalam segi garis darah, bahkan Yana juga tidak bisa menekan Miley. Miley merasa kondisi fisiknya, sama seperti yang dikatakan roh pedang, bertarung memang bisa meningkatkan garis darahnya. Selama ini, dia hanya terus berlagak, sama sekali tidak baik-baik bertarung, benar-benar membuang-buang waktu. Oleh karena itu, dia mendadak berkata, ayo lanjut. Usai berkata, Miley langsung menyerbu keluar. Seraas. Cahaya pedang langsung melintas. Monster itu juga langsung mengamuk ketika melihat Miley menyerang. Seketika, ia juga ikut menyerbu. Beberapa saat kemudian, pertarungan antar manusia dan monster kembali terjadi. Harus diakui, pertarungan antar manusia dan monster memang sangat sengit. Ruang waktu juga hancur lebur, tetapi semuanya kembali menjadi normal kembali secara sendirinya. Cahaya pedang melintasi tempat bertarung. Pertarungan antar manusia dan monster kembali terjadi selama beberapa hari. Miley juga mulai berhasil menekan monster itu. Bukan hanya seperti itu, kekuatan garis darah Miley juga terus meningkat. Hal ini membuat kekuatan tempur Miley menjadi semakin kuat. 2 jam kemudian, Miley mendadak berhenti. Sekarang sudah ada banyak luka di tubuh fisiknya. Miley bisa melukai monster itu, maka monster itu juga bisa melukainya. Miley dan monster itu saling memandang, tubuh monster itu juga dipenuhi dengan luka pedang. Pada saat ini, monster itu mendadak berkata, hei manusia, apa masih mau lanjut bertarung? Miley mengerutkan keningnya, kamu bisa berbicara. Monster itu memelototi Miley dan berkata, hal yang aneh, ya. Miley berkata, tidak sih. Siapa namamu? Ekspresi wajah monster itu sangat datar dan berkata, jangan banyak tanya. Bertarung atau tidak? Miley berkata dengan nada tenang, terserah kamu. Kalau kamu mau, aku siap menemanimu. Monster itu berteriak, terserah kamu. Kamu mau, aku juga siap bertarung. Miley berpikir sejenak dan bertanya, kenapa kita harus bertarung? Monster itu berkata, ini adalah tanah terlarang, orang luar dilarang masuk. Miley mengedipkan mata dan berkata, aku bukan orang luar, kita adalah orang sendiri. Monster itu mengerutkan kening dan berkata, kamu juga seekor monster. Miley langsung kesal, aku bukan monster. Apakah kamu juga pengikut tuannya pena kebenaran agung? Monster itu menganggukkan kepalanya. Miley membuka telapak tangannya, kemudian muncul pena kebenaran agung di telapak tangannya. Apa kamu kenal pena ini? Monster itu menggelengkan kepalanya. Miley berkata dengan serius, ini adalah pena kebenaran agung. Pena kebenaran agung. Saat mendengar perkataan Miley, monster itu langsung mengerutkan kening dan berkata, sepertinya aku pernah dengar. Ekspresi wajah Miley langsung masam dan berkata, pena kecil, coba kamu beritahu padaku, kamu sebenarnya memiliki kedudukan apa di samping tuanmu? Pena kebenaran agung berkata, aku hanya tunduk pada tuanku, lalu dihormati semua orang. Miley menghela napasnya.
Pena Kebenaran Agung berkata, coba kamu pikirkan, seorang menteri kecil di desa, apakah akan kenal dengan ketua pelayan istana? Milei berkata, oh, kalau begitu identitasmu terlalu tinggi, lalu mereka memiliki identitas yang rendah. Pena Kebenaran Agung berkata, boleh dikatakan seperti ini. Milei berpikir sejenak, saat dia ingin lanjut berkata. Monster yang ada di kejauhan itu mendadak berkata, hei manusia, jika kamu tidak mau bertarung lagi, aku mau pulang istirahat. Usai berkata, monster itu langsung berbalik badan dan pergi. Milei mendadak berkata, bolehkah aku ikut bersamamu? Monster itu langsung berkata, tidak boleh. Milei langsung melambaikan pena kebenaran agung yang ada di tangannya dan berkata, kita adalah orang sendiri. Monster itu melirik Milei sekilas, lalu menggoyangkan ekornya, orang sendiri. Usai berkata, monster itu langsung pergi jauh. Sialan. Milei melihat monster itu yang sudah pergi jauh dengan ekspresi wajah kebingungan, apa maksudnya? Pena Kebenaran Agung berkata, monster itu setidaknya alam Tiandao puncak, lalu apa kamu tidak merasakan ada aura yang lebih kuat di kejauhan? Aura yang lebih kuat. Milei menengadahkan ke puncak gunung, dia bisa merasakan ada aura yang kuat di puncak gunung. Lebih kuat dari monster ini. Milei menenangkan hati dan pikirannya, lalu mengerutkan keningnya. Tempat ini benar-benar berbeda. Pena Kebenaran Agung lanjut berkata, Tuan pernah datang ke tempat ini, lalu tidak datang lagi, pasti ada alasannya. Milei lanjut berkata, sudahlah, jangan bahas lagi. Usai itu, Milei langsung duduk bersila untuk memulihkan luka di tubuhnya. Pertarungan dengan monster ini, sekujur tubuhnya terluka, tetapi juga merasa sangat puas dan bahagia. Milei sudah lama tidak bertarung seperti ini. Benar-benar puas sekali. Sekitar 1 jam kemudian, luka di tubuh Milei sudah pulih total. Dia tidak pergi mencari monster itu lagi, melainkan pergi mencari Colin dan lainnya. Beberapa orang ini sudah mencelakinya. Milei tentu saja tidak akan lupa. Tidak lama kemudian, Milei mengerutkan kening karena menyadari Colin dan lainnya sudah meninggalkan tanah kehampaan. Milei juga tidak banyak berpikir dan langsung mengejar. Di langit ilusi, Colin yang sedang duduk bersila langsung membuka kedua matanya. Dia melihat Milei membawa pedang berjalan mendekatinya. Colin melihat Milei dan berkata, maaf, semua ini salah kami. Milei tersenyum dan berkata, apakah kata maaf sudah cukup? Ekspresi wajah Colin sangat datar dan berkata, sekarang bukan berada di tanah kehampaan lagi. Milei menganggukkan kepala dan berkata, memang kenapa? Colin memelototi Milei dan berkata, jika kamu menyerang, kami bertiga pasti akan bertarung mati-matian. Sampai saat itu, pasti akan muncul hukuman Tiandao. Sampai saat itu, kita pasti akan mati bersama. Milei tersenyum dan berkata, oh, ternyata ini rencanamu. Colin berkata, apa kamu ingin kita mati bersama? Milei menganggukkan kepalanya, iya. Colin langsung membuka telapak tangannya, kemudian muncul aura yang menakutkan. Boom! Galaksi langsung bergetar kuat. Kekuatan dari seorang raksasa kuno benar-benar bisa menggemparkan langit dan bumi. Colin memelototi Milei dan berkata, kamu tidak takut mati, maka kita mati bersama saja. Milei menganggukkan kepalanya, baik. Pada saat ini, muncul aura yang menakutkan di langit berbintang ini, lalu muncul sebuah mata raksasa di atas kepala mereka. Orang yang datang adalah Gavert Zhao. Saat melihat mata ini, Colin dan lainnya langsung pucat. Colin menatap ke arah Milei dan berkata, ayo kita mati bersama. Pada saat ini, Gavert mendadak berkata, Tuan Muda Ye, kenapa Anda berada di sini? Tuan Muda Ye.
Colin dan lainnya langsung tercengang. Mile tersenyum dan berkata, "Kak Gavert, tak kusangka kita berjumpa lagi." Saat mendengar perkataan Mile, Colin dan lainnya langsung terdiam di tempat. Kenal. Mereka tidak menyangka Mile mengenal Gavert. Di langit, Gavert melihat Colin dan lainnya. "Kamu kenal dengan mereka?" Mile mengedipkan matanya dan berkata, "Mereka ingin membunuhku." Saat mendengar perkataan ini, Gavert langsung terdiam dan berkata, "Aku akan membantumu menyelesaikan mereka." Intinya, mereka sudah melanggar ketertiban. Setelah itu, aura yang menakutkan langsung menyelimuti Colin dan lainnya. Colin langsung mengamuk, "Kamu adalah alam Tiandao," lalu bertindak di luar, sama dengan menjalankan hukuman secara pribadi. Mile melambaikan tangannya, "Aku tidak menyerang." Colin pun tercengang. Gavert mendadak berkata, "Jangankan Tuan Muda Ye tidak menyerang, kalau dia menyerang, memang kenapa?" Colin memelototi Gavert dan berkata, "Kamu sebagai Tiandao, sebagai pelindung ketertiban, kenapa berkata demikian? Apakah tidak takut menerima hukuman surgawi?" Usai berkata, dia pun terdiam. Sialan. Dia adalah pelindung ketertiban. Siapa yang memberikan hukuman surgawi padanya? Pada saat ini, Mile yang ada di samping mendadak berkata, "Kamu jangan berkata begitu adil. Di tanah kehampaan, kamu mencelakaiku, tapi karena takut pembalasan dendam dariku, barulah memancingku ke sini, ingin memanfaatkan tangan Gavert untuk membunuhku. Sekarang malah merasa seperti orang yang disalahkan, benar-benar tidak tahu malu." Colin menatap ke arah Mile. Saat ingin berbicara, Mile duluan menggelengkan kepala dan berkata, "Aku malah banyak basa-basi denganmu." Setelah itu, Mile langsung mengayunkan pedangnya. Seraas. Saat pedang menebas, kepala Colin langsung putus. Melihat kondisi ini, Munita dan Fransky yang ada di samping langsung terdiam. Pembunuhan instan. Munita segera menoleh ke arah Mile dan berkata dengan nada gemetar, "Tuan Muda Ye, semua ini salah kami, aku berharap Tuan Muda Ye bisa mengampuni." Mile menggelengkan kepala, "Jika kalian meminta maaf saat berada di tanah kehampaan, aku mungkin akan memberikan kalian kesempatan, tapi sekarang." Setelah itu, Mile langsung mengayunkan pedangnya. Seraas, seraas. Seketika, Munita dan Fransky langsung mati. Mile menyimpan pedangnya, kemudian menoleh ke arah Gavert dan berkata, "Kak Gavert, aku masih ada urusan, lain hari barulah baik-baik berbincang." Gavert mendadak berkata, "Apa kamu mau pergi ke tanah kehampaan?" Mile menganggukkan kepalanya. Gavert berkata, "Tempat itu sangat berbahaya, kamu harus lebih berhati-hati." Mile mengerutkan kening dan berkata, "Sangat berbahaya." Gavert menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kami dilarang ke tempat itu. Kamu harus lebih berhati-hati." Mile berkata, "Apakah Gavert tahu ada apa di sana?" Gavert menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak tahu." Mile diam sejenak dan berkata, "Terima kasih atas perhatiannya." Gavert menganggukkan kepala dan berkata, "Sampai jumpa saudara Ye." Usai berkata, Gavert pun menghilang dari langit berbintang ini. Mile berbalik badan ke arah tanah kehampaan dan berkata, "Sepertinya tempat ini tidak segampang yang dipikirkan." Usai berkata, Mile langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Tidak lama kemudian, Mile kembali muncul di kaki Gunung Tao, lalu dia langsung terkejut karena berjumpa dengan 3 orang di sana. Penguasa tiada batas. Akhirnya berjumpa dengan orang ini. Saat melihat Mile, penguasa tiada batas dan lainnya juga sedikit kaget. Mile langsung berjalan mendekat dan berkata, "Penguasa tiada batas, lama tidak berjumpa." Penguasa tiada batas berkata, "Jangan sok akrab,
hubungan kita tidak sedekat itu. Mile tersenyum dan berkata, penguasa tiada batas, kali ini aku mencarimu, ingin melakukan satu hal yang luar biasa. Penguasa tiada batas memelototi Mile dan berkata, apa kamu ingin memanfaatkanku? Ekspresi wajah Mile langsung kaku. Bersambung.